Salam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube ini. Kesempatan ini kita mau mendengarkan diskusi panas antara Agatha dengan seorang Islam, ya, yang mana ia meminta bukti apakah Yesus itu bangkit atau pernah hidup kembali, dan lalu kemudian setelah ditunjukkan buktinya oleh Agatha, ia tak bisa berbicara apa-apa, tapi justru ia keluar lari dari room Agatha. Kita saksikan bersama-sama. Aku udah dengar kenapa Mbak Agatha murtad gitu ya. Jadi aku nggak nanyain itu. Yang saya tanyakan sekarang, kenapa Mbak Agatha itu beralihnya ke Kristen bukan ke agama yang lain. Kalau alasan murtadnya saya udah tahu, nggak usah dibahas. Tapi kenapa tertariknya kok ke Kristen gitu, nggak ke Hindu, Buddha atau apapun? Hindu fiktif, Buddha fiktif, Islam fiktif. Cuman Yesus yang pasti benar. Oke. Cuman disebut Kristen kok nggak fiktif gitu? Enggak lah, karena dia benar-benar hidup di antara para manusia. Dan dia itu benar-benar tokoh yang bersejarah. Tadi udah dibuka sama Pak Rob Jono juga kan, jelas banget itu. Gitu. Jadi kalau kita mau tahu kebenaran, itu yang namanya kebenaran itu bisa dibuktikan. Kalau sesuatu yang tidak bisa dibuktikan itu namanya dongeng, fiktif. Ya, selain itu kira-kira apa lagi? Yang paling pasti adalah Yesus itu benar-benar sang pencipta, benar-benar yang memberikan hidup. Karena sang pemberi hidup itu bukan mematikan, tetapi menghidupkan. Sang pencipta itu pasti menghidupkan, bukan mematikan. Jadi kalau ada Allah yang bisa membuktikan dia menghidupkan, dialah Allah yang benar. Setan itu kelemahan setan. Setan itu peniru ya. Ini saya kasih tahu ya. Tadi Romo juga sempat bilang, paling gampang itu meniru itu setan, ya. Tetapi untuk menghidupkan, setan itu nggak punya kuasa untuk itu. Menyembuhkan itu udah biasa setan. Tapi menghidupkan itu hanya bisa dilakukan yang hidup. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena hanya ada sang hidup. Karena hanya sang hidup yang memiliki hidup. Di dalam sang hidup kita hidup. Kalau kita hanya bisa menerima kematian, itu adalah saitonirojim. Ya, kalau saya bukan ahli agama ya, saya itu juga hanya sekedar umat saja. Tapi seperti tadi menghidupkan ya, itu ada ya dalilnya menghidupkan itu. Di mana itu di ayat apa gitu barangkali. Saya pengen tahu aja. Di 4 Injil sinoptik, keempat rasul yang bersaksi, yang menulis kesaksiannya, itu jelas-jelas tertulis ya. Yohanes 11 ayat 25. Tuh Pak Prof tuh. Yohanes 11 ayat 25 tuh. Dia mengatakan, barang siapa percaya kepadaku ya tetap hidup walaupun sudah mati. Jadi di dalam kekristenan tidak ada kematian. Yang mati itu hanya raga, karena kita semua percaya akan kebangkitan. Gitu. Oke, itu dalilnya ya. Kalau buktinya ada nggak ya? Buktinya itu 4 Injil sinoptik itu menuliskan bahwa dia menghidupkan Lazarus dan dia hidup di antara orang mati. Barangkali ya, kalau dalil kan banyak ya dalil gitu. Tapi ada nggak kira-kira sesuatu yang apakah dari ilmu pengetahuan yang eksak ya? Ada saksi atau apa gitu? Nah ini saksi yang baru saya tunjukkan ini. Ini kan kesaksian ini, 4 Injil sinoptik ini. Ini kesaksian. Dikonfirmasi sama keimanan. Maksudnya dikonfirmasi pada keimanannya Pak Wahyu. Pak Wahyu Islam ya? Betul nggak? Ya, Islam. Bapak pernah baca nggak kisah surat Yasin ayat 20, Pak? Enggak. Ya, nanti Bapak buka. Di situ diceritakan ada orang yang bernama... Maksud saya gini gitu. Bukti-bukti, ya aku nggak bisa ngomong ya. Misalkan gini aja. Apakah fosil itu analoginya seperti itu yang
bisa Kalau dia mati dideteksi nggak ada dengan fosil. Kalau Masa? dia bangkit nggak ada pengetahuan fosil. Yang ada fosilnya itu Muhammad, Pak. Yang mati yang jadi fosil, Pak. Namanya bangkit, Pak. Nggak jadi Enggak, fosil, gimana sih? bukan gini loh maksudnya, itu hanya analogi aja gitu ya. Jadi barangkali ada bukti saintifik gitulah gampangannya gitu kalau Yesus itu bisa menghidupkan. Jadi dari saintifik ada nggak? Saya nggak ingin berdebat, nggak, saya hanya bertanya Sains kalau itu ada. mana bisa membuktikan. Sains itu mana bisa membuktikan keilahian. Yang bisa membuktikan keilahian itu adalah Allah. Sains itu kan buatan manusia. Iya, sains itu maksudnya barangkali ada. Saya bertanya ya. Jadi kan secara saintifik itu bukti daripada Nggak ada, menghidupkan Pak. itu Makanya kenapa ada. ilmu kedokteran, Pak, mengadakan penelitian untuk anti-aging. Mereka hanya bisa mencegah penuaan, mencegah kematian. Kenapa? Karena sains itu tidak bisa menemukan kehidupan. Oke, jadi nggak ada kan? Jadi Nggak gini, ada Pak. ya. Nggak apa-apa, kalaupun nggak ada juga Bukan nggak apa-apa. masalah nggak ada, Pak. Ya, bukan masalah nggak ada, Pak. Ilmu teknologi mana yang bisa menghidupkan? Kalau seandainya teknologi bisa menghidupkan seseorang yang sudah mati, Pak, orang nggak ada yang mau bertuhan, Pak. Orang itu nggak punya agama, Pak. Kenapa? Ya, Karena ya, yang ya. bisa, kan tadi ini makanya Bapak nih cacat logika gini. Hanya Tuhan yang bisa menghidupkan. Kalau sains bisa menghidupkan, sains itulah kau Tuhan kan. Ya. Kan gitu. Masuk akal. Karena Makanya saya kalau kan sains, ilmu pengetahuan, ya Pak, bisa menghidupkan seseorang, maka Tuhan itu menjadi mustahil bagi ilmuwan. Kenapa? Mustahil hanya Tuhan yang bisa menghidupkan, sementara saintis itu bisa menghidupkan. Gitu. Kalau mau membuktikan bahwa Yesus itu bangkit di antara orang mati, berapa ribu pasang mata yang menyaksikan kebangkitannya itu mungkin menurut Anda belum cukup. Tetapi kalau Anda menuntut adanya kesaksian terlalu banyak, kalau kita komparasikan dengan imanmu yang tidak memiliki saksi sama sekali, oh jeblok sekali, Pak. Satu manusia mana ya yang bisa? jadi gini, boleh Kau aku ngomong ya? sabarlah, langsung kejang kau kakek. Sabar Pak ya. Kalau saksi itu terlalu banyak. Tadi kan kamu bilang membuktikan sesuatu itu perlu yang namanya saksi mata. Nih, si saksi mata menulis. Bahkan sejarawan lain yang di luar Kristen pun menjadi saksi mata, yaitu salah satunya Flavius Josephus, Tacitus ya. Orang-orang yang sejaman yang menulis kisah bahwa benar ada seorang bijaksana yang bangkit setelah 3 hari dia mati. Nah, ini apakah ini kurang membuktikan? Pasti sangat bisa dibuktikan gitu. Contoh, kuburnya kosong, masih ada peninggalannya hingga sekarang ini gitu kan. Tetapi Anda sebegitu ingin taunya, sebegitu menggebu-gebunya ingin membuktikan benar nggak Yesus mati dan bangkit. Kenapa Anda tidak pernah mau meneliti? Ya, atau Anda mau cari tahu nabi kau yang konon katanya dapat wahyu itu nggak ada saksinya. Apalagi nih Pak, peristiwa kemana Pak Prof yang Al-Isra, peristiwa yang membagongkan itu pun kau beriman terhadap pria yang dapat mimpi di rumah janda. Astagfirullah. Udah. Kau aja bisa mempercayai hal sekonyol itu Pak, di mana lah ini Pak? Ya gitu. Jadi kan yang namanya keyakinan, menurut aku aja entah benar atau entah salah itu sih nomor 2 ya. Jadi keyakinan itu kan belum fakta gitu ya. Karena kan apapun lah kepercayaannya mau apapun itu kan masih keyakinan gitu. Belum Keyakinan ada. orang Kristen itu fakta Pak. Keyakinan kalian itu yang mimpi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang betul Kristen juga nggak apa-apa bagi saya gitu. Yang benar salah, itu adalah Kristus, bukan Kristen. ya udahlah Kristus gitu ya. Ya. Jadi Hanya Allah maksud- yang benar. Jadi begini, agama semua kan keyakinan, belum ada buktinya kan gitu. Oh udahlah. Iman itu adalah bukti, pengharapan dan bukti yang sudah terlihat. Ya misalkan Kalau- begini, Loh, misalkan begini, kan Pak. begini aja Pak. kalau bukti gini. Menurut kau Dengar kayak dulu, gimana Pak? Menurut kau kayak gimana? Ya, apapun. Orang mati, Jadi- disaksikan banyak orang, itu kan pembuktian Pak. Jadi begini, kalau yang simpel begini, misalkan kalau semua keyakinan itu ada buktinya, kan semuanya punya Tuhan gitu ya. Terus udahlah, aku minta duit 1 miliar gitu sama Tuhan gitu, misalkan gitu ya.
Kalau itu kan bisa. Pak, permintaanmu Terus receh dikasih, kali itu loh, Pak. betul gitu. Pak, permintaanmu sekedar 1 miliar itu receh, Pak. Kalau kamu punya 1 miliar ya, bisa menghidupkan Muhammad, ku kasih, Pak. Permintaanmu itu murah kali, Pak. Ya, nggak apa-apa, Itu nggak perlu murah. punya, gini ya Pak, orang untuk dapat 1 miliar nggak perlu punya Tuhan, Pak, kerja. Itu kebodohan Ya. menurut saya. Serius, Ya, itu kebodohan misalkan kalau gini, kau kepada gini. Tuhan minta uang. Ya udah nggak minta uang, ya Tuhan nampakkan dirimu. Loh, Yesus sudah menampakkan diri kok, ya Tuhan nampakkan Yes, diri. itu Kau kan tanya dulu. sama Allahmu. Yang nggak belum ngomongin menyatakan agama saya. dirinya, satu-satunya Tuhan yang belum menyatakan dirinya itu Allahmu, Pak. Kapan hari Jadi- dia menampakkan diri di antara rakyat Mekah? Benar Ini kan juga. sangat memalukan loh. Iya. Ya, Coba. jadi Ya, itu kan sebenarnya kau sedang meludah ke mukamu sendiri. Ya Tuhan, kenampakkan dirimu. Kau lagi menghina Tuhanmu yang nggak pernah menampakkan diri, Pak. Makanya pokoknya jangan buang ludah Ya, di saya depan kepada kipas angin, Pak. siapapun kan gitu kan Mas, saya mau mengatakan bahwa agama itu kan keyakinan tidak bisa dibuktikan secara Bisa, orang udah fisik. dibuktiin Enggak dong. Kan seperti itu ya. Itu keimanan Tuhan Bapak siapapun mungkin. kan Itu imanmu, ya. Tuhanku, Iman entah Islam kali. Tuhanmu, entah Tuhan Islam, siapa. Pak, yang kayak Itu begitu. kan Itu iman Islam. nggak bisa dibuktikan terus. Mulai Boleh saya satu. ngomong? Enggak, emang Boleh dia saya sering ngomong, tantrum Prof? gini. Pertama so asik, lama-lama gitu dia udah pernah kayak gini emang nanti Mulai ngamuk lagi. Tungguin aja. Prof, kan sampean ini kan semuanya orang-orang pinter ya kan. Jadi Orang pinter itu kami, Pak. Kau udah beriman sama kami. Orang pinter itu Muhammad, Pak. Buktinya ya, miliaran orang dibodoh-bodohin sama dia. Itu. Berat. Bener juga. Kalian bisa, Nggak apa-apa. ini kepintaran dia loh. Sampai bisa kalian dibuatnya percaya. Saya dapat wahyu dari gua. Ngeri loh itu orang. Bener-bener orang pintar. Karena orang pintar itu nggak pernah sekolah. Hanya orang bodoh yang sekolah. Serius. Kan udah tahu aku, Pak, udah tahu, udah pernah aku tengok mukamu itu udah tua kali, udahlah. ya itu tadilah gitu. Jadi aku jawabnya juga dikit-dikit gitu ya. Kamu itu kan ngomongnya banyak gitu. Terus aku dibatas-batasin gitu. Lah kan kau bertanya, mana ada orang nanya lebih Lah, banyak iya. daripada ngejawab? Ih, Jadi sakit gini, tau. aku tidak mendiskusi. Gini ya Pak ya, kau kalau ke sekolah, lebih banyak murid yang ngomong ditamparin sama gurunya. Cobain aja kau sekolah lagi. Silakan, Bro. Tadi kita belum lihat di sebelahnya barangkali ada anak umur 6 tahun, Pak. Ada nggak? Gimana? Di sebelahnya Bapak ada anak umur 6 tahun barangkali. Ada 6 tahun, sorry tak gedein dulu kanunya mic-nya. Apa? Mic yang mana, Pak? Mic aku, speaker aku. Gimana Prof? Nanyanya apa tadi? 6 tahun? Iya, itu tadi saya mau berpendapat sih, apabila memang Yesus kami yang kami sembah itu tidak pernah menghidupkan manusia, tentu Al-Imran ayat 49 itu dirobek aja dari Al-Quran. Karena di situ diceritakan ada orang yang menghidupkan manusia dan dia namanya Isa. Betul nggak? Tentu kisahnya itu, kisahnya pasti yang terakhir niru yang duluan kan? Gak mungkin yang duluan niru yang terakhir kan? Konteksnya bukan begitu, Prof. Aku nggak mempermasalahkan Kristen salah, Islam salah atau Bukan. sebagainya. Kita bicara tentang scripture. Dan saya sudah ngomong tadi bahwa saya bukan ahli agama. Jadi saya Oh, itu hanya memang biasa Pak di sini. Pasti andalannya orang awam, bukan ahli agama. Aku belum belajar sampai ke situ. Itu memang rompi anti peluru emang ada 3 jenis Pak. bukan. Aku bukan ahli agama karena aku tidak mendalami agama secara serius, tidak belajar di sekolah-sekolah agama. Aku engineer gitu loh. Jadi nggak ada waktu untuk mempelajari agama. Kami secara juga serius. bukan sekolah agama, ini nggak ada yang Nabi sekolah. Muhammad juga nggak pernah sekolah Pak. Nggak pernah sekolah. Apalagi sekolah agama. Sama aja. Ya artinya kan konteksnya kembali ya bahwa menurut aku agama itu keyakinan. Jadi tidak bisa dibuktikan secara Itu hanya di Islam yang nggak bisa dibuktikan. sama aja lah gitu. Saya pegang buku. Ini buku Beda, sejarah. Yang nulis bukan orang Kristen. Yang nulis itu orang Yahudi. Ini buku abad 1 Pak. Di dalam buku ini anehnya ya, kenapa di sini ditulis bahwa ada orang yang hidup setelah dia mati hari ketiga. Nih ya, saya tunjukin.
Nih, tulisannya. Flavius Josephus ya? Itu kan dalil-dalil agama itu. Bukan, Ini bukan buku agama, Pak. Ini buku sejarah, Buku Pak. sejarah. Ini orangnya hidup abad 1, Flavius Josephus, orang Yahudi. Jadi kalau Bapak berbicara bahwa nggak ada buktinya, itu hanya keimanan Bapak. Kalau keimanan Bapak, ya itu wajar sih. Karena segala macam yang diwahyukan sama Nabi Muhammad itu kan semuanya mimpi, betul kan? Wahyunya mimpi, Katakanlah dirimu Isra kepada Mi'rajnya Yesus. mimpi, perintah azan mimpi. Jadi Bapak sedang membicarakan agama Bapak. Kalau kami membicarakan apa? Bukti. Profesor, ya kan ada rekamannya. Dari tadi saya tidak membicarakan agama saya, ya. Ini semua mendengar disaksikan berapa ribu orang nih. Saya tidak ngomongin agama saya. Terus kok mau ngomongin apa di sini? Ngomongin Saya agama kan orang dari terus. Saya kan, Maunya ngomongin agama gua terus agama lu kagak gitu. saya nggak ngomongin agama ini. Makanya ya didengerin sebagai Kena report dia. Kena report. Oh, dia tadi ngerokok, mau ngerokok dia. Bawa botol. Enggak, lucunya dia tuh udah yang nggak bisa ngebuktiin agamanya malah nyari-nyari bukti di agama kita ya terlalu banyak lah. Berbiasa saudara-saudara, semoga ini dapat mengedukasi kita sehingga kita semakin yakin, semakin kuat bahwa ternyata Yesus yang kita sembah adalah Allah yang benar. Yesus pernah bangkit dari antara orang mati dan bahwa dia menyelamatkan bagi mereka yang percaya kepada dia, karena hanya dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.